mantan anggota DPR. Mas Roy, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah berseri-seri walaupun di bulan Ramadan kita harus tetap semangat ya. Tetap, dan tadi sebelum ke sini ya, Pak Abraham dan pemirsa Speak Up semua, alhamdulillah saya juga berurusan di salah satu SMA gitu, yang juga tetap semangat siang hari gitu ya, mendengarkan tausiah, pencerahan. Bolehlah belum tausiah karena topiknya memang IT ya. Jadi kita bicara soal AI, bicara soal Internet of Things, bicara soal Big Data, tapi hubungannya dengan syiar keagamaan. Luar biasa, disangkut pautkan dengan bulan Ramadan. Jadi jangan salahkan kita ini Pak Abraham. Kalau kita tetap ke kampus-kampus, tetap ke sekolah-sekolah, dan yang ada orangnya. Menarik, kita ke kampus, ke sekolah yang ada orangnya. Tapi kemudian kemarin kita dipertontonkan sebuah kejadian yang luar biasa, Mas Roy. Kan ini banyak kritikan nih kepada Mas Gibran, Wapres kita, bahwa dia nggak berani datang ke kampus, cuma berani datang ke tenda-tenda pengungsi, kemudian ke SD, betul. SMP, ke TK, tapi dia nggak berani ke kampus. Tapi kemarin tiba-tiba dia berani nongol di sebuah kampus. Kita kan sudah, hebat ini, ya kan? Datang tapi ke jangan kampus. dulu, Mas Roy. Tadinya saya sudah, luar biasa nih, ada peningkatan nih, wakil presiden kita sudah berani datang ke kampus. Tapi ternyata kampus yang didatangi itu adalah kampus yang belum berisi orang. Masih dalam tahap pembangunan ya. Jadi kampus yang sedang dibangun namanya Universitas Syekh Nawawi Al-Bantan. Di Banten. Jadi rupanya kampus itu sedang dibangun, terus Wapres Gibran datang mengunjungi proyek itu ya. Betul. Jadi dia ketemu sama tukang. Benar. Ini kan sebenarnya useless juga lah kunjungannya. Gitu. Enggak, karena kunjungan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Wapres terdahulu. Sudah pernah datang ke proyek ini. Heri Ma'ruf Amin. Itu sudah pernah meresmikan pembangunan ini gitu loh. Ini universitas kampus ini, universitas ini gitu loh, yang ada di Banten. Jangan dulu. Jadi universitas ini, Mas Roy, diresmikan oleh Pak Ma'ruf Amin. Batu pertamanya, seingat saya waktu itu setahun yang lalu, itu diresmikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Peletakan batu pertama. Dan sekarang kan, kalaupun itu sudah selesai, ya kalaupun mau diresmikan kan mestinya juga adalah acara dialog gitu kan. Ya dengan mahasiswa dong. Ya gitu. Harus dialog dengan mahasiswa. Iya kan, kalau Kiai Haji Ma'ruf Amin dulu selaku Wapres kan sama-sama Wapres nih. Meresmikan, belum ada mahasiswa masih mungkin kan, belum ada mahasiswa baru. Nah kalau ini harusnya kan dialog dengan mahasiswa nanti gitu. Tapi ini dia datang, dia cuma melihat-lihat gedung ya kemarin itu. Gedung sama mungkin dialog sama tukang batu. Tapi nggak apa-apa. Apa yang Mas Roy ingin sampaikan nih dengan peristiwa kemarin? Apakah kita masih melihat bahwa ternyata wakil presiden kita ini Gibran masih seperti yang dulu, tidak berani berdiskusi dengan mahasiswa? Gini, dia mungkin juga timnya. Saya yakin timnya itu mungkin juga gerah atau mungkin resah dengan kritikan-kritikan kita gitu ya. Kan selama ini kalau dia kunjungan tuh hanya berani ke sekolah aja SD. Dan apa yang dilakukan kan sebenarnya juga saya tadi bilang useless tadi ya, nggak ada gunanya, bahkan mungkin maaf ini saya harus bilang Pak Abraham, apa yang dilakukan itu cuma mendidik tidak baik gitu ya. Satu, karena kalau dia pertama dulu masih bagi-bagi susu, itu masih tapi pun susunya kan juga bukan susu asli Indonesia, susu impor itu. Ya kan, kemasannya juga banyak sekali ahli gizi yang mengkritik itu kemasannya kan kemasan yang sangat bernilai lemaknya tinggi atau kolesterolnya tinggi gitu ya. Jadi artinya kan itu kan bukan untuk susu untuk perbaikan gizi anak-anak. Gizi untuk jadi anak-anak. Tidak bagus untuk perkembangan tubuh. Tidak bagus untuk anak-anak karena itu susu kental manis, susu apa gitu. Nah, yang kedua dia juga sering juga waktu itu kunjungan untuk melakukan rahasia potong rambut gitu ya, gitu. Jadi anak SMP harus dipotong rambutnya. Iya, tapi kan itu kan kerjaan guru. Kalau zaman dulu kita BK gitu ya, bimbingan konseling gitu ya. Nah, sekarang kan guru-guru yang khusus untuk hal itu. Nah, yang terakhir ini, yang sebelum dia ke Universitas Kosong ini, itu kan dia kemudian malah membagikan skincare. Di mana itu, Mas? Banyak SD dia bagikan skincare. Itu apa itu skincare? Nah ini. Apa relevansinya terhadap dunia pendidikan skincare? Ketika dia ditanya, dia jawabannya kalau anak-anak itu halus, itu kan belajarnya bisa lebih lancar gitu. Aduh, saya bilang. Masuk akal nggak itu jawabannya? Sangat tidak masuk akal gitu loh. Orang ini gimana sih gitu jalan pikirannya? Jadi skincare itu tidak ada hubungannya dengan... Ya gini. Anak dalam usia pertumbuhan, ya Pak Abraham, semua orang juga tahu dan saya juga hanya membaca referensi aja. Itu kan sebenarnya memang selalu mengalami kalau dia misalnya masih dalam hormonnya tumbuh atau dia lagi puber pertama ya. Kan timbul jerawat. Pasti gitu loh.
Jadi nggak usah jerawat itu kemudian dilakukan pengobatan kayak yang anak-anak sekarang pengen glowing gitu. Itu kan malah mendidik yang kurang bagus gitu loh. Dia tidak menghargai natural yang ada di yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kan pasti ada. Ganti kulit itu kan pasti juga ada. Gitu. Jadi kalau dia begitu, dia mengajari anak-anak untuk hidup hedon ya. Betul. Kalau hidup hedon, kemudian kan perlu kita pertanyakan skincare-nya ini siapa gitu. Masa sekelas Wapres ya, si Fu Fafa ini, itu, saya sudah lupa namanya ya, Fu Fafa aja deh gitu. Itu malah membagi-bagikan kayak sales produk gitu. Makanya kemarin ketika ke universitas yang ada di Banten ini, kita juga sempat berpikir mau membagikan apa ya gitu. Ternyata memang gedungnya baru dibangun gitu kan gitu. Belum ada mahasiswanya. Belum ada mahasiswanya gitu. Kita tunggu. Itu kira-kira apa sih maksudnya datang ke situ? Ya kan gini. Kan dari mahasiswa aja. Dan itu juga sudah dilakukan oleh Pak Maruf Amin. Beda kalau misalnya peresmian telah selesai. Itu memanfaatkan bagaimana netizen kebanyakan mostly itu hanya membaca judul berita. Jadi dia tidak membaca teksnya. Nggak membaca kalau isinya. Judulnya kan berarti kan sudah ada Wapres mengunjungi universitas. Wah, jadi kan dari segi pencitraan aja. Dari segi pencitraan aja gitu. Bahkan banyak yang di clickbait istilahnya. Ya gitu. Beritanya itu diheboh-hebohkan. Kayak yang ada di berita di dulu websitenya Setwapres atau wapres.go.id. Itu kan dulu juga banyak melebih-lebihkan. Contohnya, ketika dia ke Menteng Pulau waktu itu, ke Menteng Wadas itu ya, waktu sidak LPG 3 kg. Itu kita lihat betul videonya, sampai saya cari betul video detailnya, dan akhirnya ketemu video resmi loh ini ya, dari unggahannya Setwapres. Dia sama sekali nggak melakukan apa-apa gitu. Bahkan ketika dia mau dialog gitu ya, itu dialognya dengan si pemilik toko atau gerai LPG 3 kilo, itu sama sekali nggak bermutu isinya, hanya apa-apa terus waktu itu ya udah nanti kalau ada apa-apa hubungi saya gitu aja. Udah. Tapi itu pun nggak nyambung gitu loh. Banyak diantara itu video itu yang kemudian isinya adalah orang-orang yang cuek. Ada bapak-bapak yang lewat depannya sama sekali nggak memperdulikan kayak yang banjir kemarin. Ada yang viral itu ibu-ibu yang kemudian pengennya bilang ke dia, tapi dia bilang nanti ya Bu ke sana ya ke sana. Ibunya kan langsung jawab dengan satu kata aja, malas gitu. Itu kan jadi peristiwa kemarin di banjir semakin meyakinkan analisis Mas Roy bahwa dia Fufu-Fafa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Itu pertama. Tapi nggak usah pura, memang dia nggak tahu apa-apa gitu. Semakin meyakinkan kita semua netizen bahwa sebenarnya Wapres ini tidak punya kemampuan sama sekali. Sangat tidak punya kemampuan. Kemudian itu terbukti beberapa kali ya. Dari dialog-dialognya. Dia dialog-dialog, kemudian kosong ya dialog. Kosong ketika LPG. Ketika banjir. Bahkan ketika dia katanya memberikan materi di mana? Akmil. yang retret untuk kepala daerah. Betul. Itu kan videonya kan juga sempat muncul. Ya kan? Saya pikir videonya itu kan kita setidaknya bisa mendengar kan apa yang disampaikan. Tapi coba kita perhatikan Pak Asman, video. Di video itu dia hanya kelihatannya membolak-balik kertas saja. Gitu. Kemudian ngomong yang sama sekali tidak kedengaran, sudah nggak kedengaran suaranya, ditimpa dengan didubbing istilahnya. Audio yang ya nggak ada hubungannya audionya itu gitu. Mending audionya yang didubbingkan tuh film perjuangan, lagu background perjuangan atau apa, itu kan nggak audio yang sesuai, nggak ada hubungannya. Dan ketika dia sedang menjelaskan latar belakangnya tuh, backdropnya tuh soal e-purchasing, ya, jadi bagaimana mekanisme pembelian lelang di daerah itu, ya tampaknya dia tuh kayak nggak nyambung gitu dengan apa yang disampaikan di belakangnya. Nah, jadi artinya waktu itu bahkan saya mengkritik sangat keras itu, Pak Samad, bahwa kita tuh dibodohkan. Sampai dengan sekitar 100 tahun yang lalu. Ya gitu. Kenapa saya bilang dibodohkan? 100 tahun yang lalu, itu bangsa Indonesia waktu itu masih dijajah Belanda. Ya, kan kita belum merdeka itu. Tahun 26, jadi 99 tahun ya, hampir 100 tahun yang sahabat yang itu mulai bisa melihat pertunjukan bioskop. Gitu. Jadi mulai ada bioskop yang mulai bisa lihat. Nah, film Indonesia pertama yang dibuat waktu itu judulnya adalah Lutung Kesarung. Dalam bahasa lama, saya nulisnya juga Lotoeng Kesaroeng. Nah, film itu mengisahkan seseorang yang kemudian dia dikutuk ya karena dia salah gitu, kemudian dikutuk menjadi lutung, menjadi monyet. Monyet ya. Kayak legenda. Dan dia menjadi lutung.
Oke. Nah, tapi karena hatinya baik ya, kemudian dia ketemu dengan seorang putri namanya Purbasari. Oke. Ya, legenda Purbasari itu ada dalam Lutung Kesarung. Dia kemudian cintanya bagus, kemudian dia menjadi dewa kembali. Menjadi tidak hanya menjadi manusia, menjadi dewa. Tapi di tengah-tengah itu dia diganggu oleh namanya Purbararang, ya kakaknya. Itu cerita itu bagus secara filosofi untuk pengetahuan. Tapi yang penting apa? Kenapa saya cerita ini? Film itu belum bisa kita lihat seperti sekarang, Pak Samad. Film itu 100 tahun, ya 99 tahun yang lalu ya, tahun 26 itu masih bisu. Oh, film bisu. Film bisu. Nah, hubungannya apa dengan si Fufafa tadi? Masa pikiran kita yang sudah maju di era IT, di era multimedia, saya tadi aja ngobrol dengan adik-adik SMA 77 ya di Sembagap itu luar biasa mereka. Cerdas ya? Sangat cerdas dan mereka sangat bisa mengutarakan berpendapat. Mereka bicara soal, saya kan cerita soal syiar keagamaan. Mereka bisa cerita soal bagaimana kita belajar IoT-nya, Internet of Things-nya, bagaimana memanfaatkan big data. Kemudian saya juga cerita soal AI, Artificial Intelligence. Kemudian saya juga cerita bagaimana manfaat dari virtual reality, bahkan augmented reality untuk kemudian digunakan untuk cerita-cerita Nabi. Dulu kan kita hanya membayangkan Nabi Musa ketika dengan tongkatnya membelah samudra gitu ya, gitu. Itu gimana caranya? Sekarang dengan virtual reality atau augmented kan bisa. Nah, jadi sekarang itu kan harusnya film keluaran Wapres ya, itu kan harusnya dengan berteknologi yang luar biasa. Ingat nggak waktu dia sok? Saya bilang sok sekarang. Sok ketika kampanye dulu bicara soal pakai teknologi 19 juta lapangan kerja. Bicara tentang drone. Bicara tentang drone, bicara soal atau pertanyaannya yang menohok Prof Mahfud waktu itu soal cold storage itu kan sebenarnya ya hanya pertanyaan yang dia di feeding aja gitu loh. Nah, kelihatan kan gitu ketika dia benar-benar kemarin di retreat. Bisu. Jadi kan ini kan jadi Mas Roy sudah periksa itu kemarin bahwa itu video bisu di dubbing. Iya, sebenarnya bukan bisu, ada suaranya. Ada suaranya. Tapi karena suaranya itu sangat tidak bermakna, sangat tidak bermakna itu ya malah akan menimbulkan pertanyaan atau katakanlah seperti kasus dulu ya, dia memberikan ceramah kepada ibu-ibu. Ya kan gitu. Kemudian ibu-ibu hamil malah suruh minum asam sulfat. Harusnya asam folat. Jauh banget antara asam folat itu dengan rumus kimia itu yang panjang dibandingkan dengan H2SO4 atau asam sulfat. Kalau ibu-ibu disuruh minum asam sulfat ya maaf ini, ya meninggal lah kayak suruh minum air aki gitu. Jadi jangan-jangan diksi dia yang menunjukkan ketidakmampuannya dia itu kemudian makin diketahui masyarakat. Kan banyak banget Pak Sanad. Asam sulfat. Kemudian dia bicara dengan bahasa pidato bahasa Indonesia aja salah terus, ya kan? Dia bilang para ibu-ibu, para bapak. Para itu kan sudah jamak gitu. Ya, kenapa? Ini kan sangat esensial gitu loh. Jadi berarti Mas Roy lihat bahwa kemarin itu di acara Red karena ketidakmampuan dia. Timnya sudah lihat bahwa kalau aslinya dikeluarin ini akan menimbulkan polemik. Betul. Kayak yang ada ketika dia LPG 3 kg yang hanya ditinggal dan kemudian apa? Diisinya di narasinya beritanya itu. Kenapa saya tadi bilang hanya judul berita dan beritanya itu panjang gitu. Tapi kan aneh. Mana ini yang sebenarnya menunjukkan video aktualnya yang menunjukkan dia kan nggak pernah ada. Gitu loh. Nah gitu. Jadi istilahnya gini. Kenapa kemudian saya menganalogikan itu dengan Lutung Kesarung ya. Kemudian kenapa kita dibawa mundur lagi? Ini kan malah kita harusnya tuh maju untuk menyongsong 20 tahun ke depan. Kan katanya 20 tahun ke depan kita akan menyongsong Indonesia emas. Ya, gitu. Kenapa justru diberikan contoh kegelapan? Lu iya kan? Dark. Iya dark. Kayak baju saya ini gelap. Tapi gelapnya ada wayangnya. Nah nanti saya cerita kenapa saya pakai baju wayang ini. Nah gini. Jadi kenapa kita dibawa ke alam kegelapan? Kenapa ditutup? Ini kan kayak publik itu ditutup matanya. Mending kalau tutup mata tuh pakai sekalian tulisan. Nah ini buat nutup mata juga bagus ini. Nah gitu. Iya. Biasanya dipakai di sini gitu. Iya. Ya tapi nanti kita bicara ini nanti. Jadi itu sengaja ditutupi ya? Itu sengaja ditutupi. Jadi kenapa seorang nomor 2 di Indonesia, Fufafa ini, malah mengajarkan ketidakjujuran, mengajarkan ketidak terus terangan. Kunjungan dia terakhir ke universitas yang ada di Banten itu, ya, itu kan menunjukkan ke kita bahwa ya kalau mau datang harusnya ke kampus beneran kan.
Kayak kita kemarin, keempat. Netizen kan juga harus kita ceritakan bahwa alhamdulillah kita sudah menyelesaikan touring yang ketiga, ya kan gitu. Pertama dulu di Unisri di Solo, Universitas Slamet Riyadi, kedua di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja, ketiga barusan kemarin kita di Bandung, gabungan antara Unpad, ITB dan UPI, ya gitu. Dan itu kan luar biasa, terbukti dengan pertanyaannya dari audiens itu kan pertanyaan kritis. Dan banyak banget loh itu. Kalau nggak kita stop mau buka puasa, kan itu sebenarnya terus kan. Dan tidak hanya dari mahasiswa. Ada senior, ada ibu-ibu juga kemarin yang tanya. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya rakyat itu menginginkan transparansi. Menginginkan keterus-terangan. Lah kok malah dijawabannya oleh si Fufafa ini adalah hal-hal yang menurut saya aneh banget gitu. Datang ke kampus, yang kampus itu masih dalam tahap pembangunan. Ya. Belum selesai. Terus saya analogikan dengan peristiwa ketika dia di retreat itu, ketika film itu ditutup dengan adegan bisu ya gitu, jadi kayak kita seolah-olah itu kita dibisukan. Jadi saya sampai agak curiga ini. Jadi apa rakyat itu mau dibisukan gitu loh. Semacam Wapresnya yang bisu dia gitu loh. Gitu kan seolah-olah dia tidak bisa menyampaikan apa-apa. Bukan seolah, ya memang faktanya benar gitu loh. Coba kita tantang sekarang, Pak Sama. Mulai dari saat kita podcast ini tayang ya. Kapan nanti kita tunggu ya, ini untuk timnya dia. Ayo dia datang ke kampus. Gitu lah kira. Kita temani kalau perlu, ya kan? Dan kita tunggu gitu loh. Ya jangan kemudian malah tenakannya mereka. Saya bilang tenakannya itu apa? Basarnya. Ya basarnya. Atau kan ada menteri juga yang jadi basar kan? Cebokers. Ya. Kan ada menteri yang kemarin menteri kehutanan itu. Itu kan jadi basar juga. Dia nyerang-nyerang Fufafa. Iya, basarnya Fufafa, basarnya ayahnya dulu. Dia kan nyerang-nyerang salah seorang sahabat kita juga, Anies, ya kan? Ketika Anies diundang di UGM, di Masjid UGM, diundang ke Masjid Salman di ITB, kemudian kan inilah sudah jadi menteri kok ya masih ibaratnya nyinyir gitu loh. Dia kan bilang masjid bukan tempat buat memberikan kritik gitu. Dia nggak belajar. Katanya dia lulusan kampus beragama, ya kan? Kan dia lulusan UIN dia, ya kan? Harusnya dia kan ngerti. Justru di masjid itu tempat kita melakukan tidak hanya kemudian memberikan syiar keagamaan. Tadi saya juga dalam SMA tadi bahwa syiar itu bukan hanya kemudian syiar itu kita hanya diajarkan tentang ya rukun Islam iya, rukun iman iya gitu. Bukan sekedar tausiah keagamaan. Betul. Tapi kan teknologi juga. Saya juga tadi jelaskan bagaimana hoax itu pun sudah ada dulu ayatnya. Gitu lah. Iya kan, bagaimana kita belajar misalnya dalam surat Quran, surat An-An'am, kemudian dalam bahkan di surat-surat yang lain juga banyak ya. Kita bisa melihat itu, mensitir itu kan banyak gitu. Hoax itu dari dulu ada gitu, dan sebaiknya itu tidak lagi dilakukan. Nah, artinya kenapa yang menteri ini itu malah mengkritik orang yang memanfaatkan masjid ya untuk melakukan yang namanya tidak sekedar tausiah ya, tapi pencerahan. Nah, sama dengan kita. Edukasi ya. Betul. Kita juga ke kampus itu memang kalau dikatakan kampus kok soal politik itu ada beberapa komentar yang saya baca ketika kita roadshow itu. Loh, ini bukan soal politik. Kita membawa Indonesia rakyat itu kemudian menyongsong 20 tahun kemudian Indonesia emas itu memang harus dicerahkan gitu loh. Diedukasi ya. Diedukasi. Jangan kemudian malah hanya datang ke kampus, yang didatang adalah para tukang bangunan atau hanya gedungnya saja gitu.